Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Hasanah SPDSD. Saya adalah guru di SD Negeri Banjar Agung 01, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 3 LPTK Universitas Jember. Saya akan mempresentasikan hasil beruji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Oke, hari ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap, Bu Guru cek presensinya ya. Jadi kalau Bu Guru lihat ini sudah hadir semua ya. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah semangat untuk mengikuti kegiatan belajar daring pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dimudahkan dalam menerima materi pelajaran. Coba yang tadi masuk Jimet paling awal pimpin doa ya. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri kita, mari kita lihat video dan nyanyikan lagu bersama-sama. Bangsa-bangsa semangat sekali ini anak-anak. Tepuk semangat. Ya, pinter. Bagus anak-anak. Kemarin kalian sudah mempelajari organ pencernaan pada manusia ya. Ya, masih ingat ya anak-anak, organ pencernaan manusia dimulai dari mana? Dari mulut lanjut ke Kerongkongan. lambung. Halus besar, halus, wah hebat anak-anak. Baik, untuk materi pelajaran hari ini kita masuk ke dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Gangguan sistem pencernaan. Apa saja yang akan kita lakukan pada kegiatan belajar hari ini? Nah, simak ya. Yang pertama, nanti kalian mengamati gambar pada slide PowerPoint. Kemudian, identifikasi penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kedua, ya, nanti akan diputarkan sebuah video. Kalian mengidentifikasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan sistem pencernaan beserta cara pengobatannya dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, nanti akan ditampilkan gambar pada slide PowerPoint. Kalian mengidentifikasi kata kunci dan isi dalam iklan dengan tepat. Nah, yang terakhir, nah, setelah melihat gambar tadi, kalian akan membuat poster iklan masyarakat dengan kreatif. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Itu gambar apa ya? Oh ya, sakit perut. Sakit perut, Bu Guru. Muntah-muntah. Sakit perut, iya ini lagi sakit perut, megangi perutnya ya. Kemudian ini muntah-muntah. Ya, kalau diperhatikan itu biasa pas sambil menahan sakit itu. Sakit, pules kayaknya, Pak. Kalian pernah mengalami hal semacam ini? Sering. Kira-kira penyebabnya apa, Yo?
Salah Makan makan. bro. Salah makan, Makan sambel. apalagi makan sambel. Karena terlalu banyak makan makanan yang pedas, akhirnya perutnya menjadi sakit dan BAB-nya juga atau diare. Ya betul. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa yang dilakukan oleh orang tua kalian ketika kalian menderita sakit seperti ini? Kasih obat. Dimarahin Kasih guru. obat. Dimarahin guru. Nah, setelah dikasih obat, nah, terus tadi sampai dimarahin juga ya, tapi itu marahnya karena orang tuanya sayang sama kalian ya, biar tidak sakit lagi. Nah, kalau seandainya sudah dikasih obat, terus tidak sembuh-sembuh, apa yang orang tua kalian lakukan? Bawa ke rumah Bawa sakit. ke rumah sakit. Dibawa ke Rumah rumah sakit. sakit, karena sudah lemes ya. Nah, setelah sampai di rumah sakit, apa yang dilakukan sama Infus. kalian? Memeriksa. Diinfus, disuntik, kemudian Diperiksa Bu Guru. diperiksa Bu Guru. juga. Wah, pinter-pinter anak Bu Guru ini ya. Betul sekali. Kenapa kok diinfus? Ada yang Nggak bisa. udah? Karena Cairan. Oh iya, karena kehabisan cairan. Dehidrasi. Hidrasi, betul sekali. Jadi fungsi infus itu untuk menambah cairan, karena tadi cairan dalam tubuh kita ini banyak yang hilang dari muntah maupun BAB tadi. Iya. Salah satu contoh penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Nah, sekarang coba diskusikan penyebab gangguan pencernaan dengan temanmu. Kemudian tulislah dalam LKPD yang sudah dibagikan. Sekarang coba kalian tulis ini penyebab gangguan sistem pencernaan selain yang tadi kalian sebutkan. Coba sekarang presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya Mas Ismail. Siap, Bu Coba. Guru. Ya. Ya, di sini dari kelompok 1 itu terkait penyebab Jajan sembarangan Bu Guru. Iya, betul Mbak Ira. Apalagi? Enggak cuci tangan Tidak kalau mau cuci makan. tangan, betul. Iya, betul Mbak Kustanti. Apalagi? Makannya tidak teratur Bu Guru. Makanya tidak teratur, pinter Mbak Nurjana. Itu tadi beberapa penyebab gangguan pencernaan. Selain itu ada juga penyebab gangguan pencernaan yang lain. Misalnya karena seringnya menunda BAB. Ada yang pernah seperti itu karena malas ke WC, kita tunda BAB-nya. Susah keluarnya. Itu namanya apa? Sembelit atau konstipasi. Nah, biasanya kalau kalian menderita sembelit atau konstipasi itu, apa yang orang tua berikan ke kalian? Makan gandul. Makan gandul ya, buah pepaya bagus. Apalagi? Makan sayur Bu Guru. Suruh makan sayur. Betul sekali ya. Iya. Beli obat di warung. Beli obat di warung, ya itu salah satunya juga ya. Tadi kalian sudah berhasil untuk mengidentifikasi beberapa penyakit gangguan pencernaan. Sekarang coba kalian simak video berikut ini ya. Nah, teman-teman, sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering terlambat makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres, makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH. MAH ini merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung.
Nah, penyebab dari penyakit MAH ini yang pertama, meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, penyebab yang kedua bisa disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, teman-teman, penyakit MAH ini memiliki gejala seperti nyeri perut bagian atas, mual, muntah, dan kembung. Selanjutnya, untuk cara penyembuhan penyakit MAH yaitu tergantung pada penyebabnya. Bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman kafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Sistem pencernaan pada manusia yang kedua yaitu kolera. Nah, teman-teman, penyakit kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit kolera ini yaitu bakteri bernama Vibrio cholera. Selanjutnya, gejala dari kolera bisa muncul secara tiba-tiba, bisa mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Selanjutnya, cara untuk penyembuhan dari penyakit kolera ini yaitu pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Nah, untuk kasus yang lebih parah lagi, dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Manusia yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau cara untuk penyembuhan diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, teman-teman, gangguan sistem pencernaan pada manusia yang keempat yaitu disentri. Teman-teman, disentri ini merupakan penyakit infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebab dari penyakit disentri ini yang pertama yaitu disentri basiler, disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella paling umum ditemui. Namun demikian, bakteri Campylobacter, E. coli, dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri basiler. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada disentri amoeba, disebabkan oleh infeksi parasit sel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya, daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amoeba sering ditemui. Selanjutnya, gejala dari penyakit disentri ini biasanya ditandai dengan kram perut, diare berdarah, serta demam. Lalu, cara penyembuhan dari penyakit ini yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, kemudian rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teman-teman harus menjaga pola makan yang teratur. Kemudian yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang kelima, kelola stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Jangan menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, sekarang tugas kalian lengkapilah LKPD yang sudah diberikan sesuai dengan video yang sudah kalian saksikan. Nah, LKPD tersebut meliputi definisi. Tahu ya apa itu definisi ya? Tahu.
Ya, definisi berarti pengertian ya. Kemudian gejala atau tanda-tanda kita menderita penyakit tersebut, lalu penyembuhannya. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit tadi. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi di grup WA. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Coba untuk penyakit mah ini, siapa yang mau mempresentasikan dari kelompoknya siapa? Ayo. Saya Bu Guru. Ya, monggo silakan Mbak Nurjana presentasikan hasil diskusinya. Saya ya yang mau yang mah Bu Guru, mah. Oke, silakan. Nah, definisinya mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Ini hasil diskusi kelompok saya ya Bu Guru sama teman. Iya, bagus. Penyebabnya meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pola makannya yang tidak teratur. Ya. Gejalanya berupa nyeri perut, mual, muntah, dan kembung. Penyembuhannya membatasi makanan pedas dan yang banyak mengandung lemak, kurangi minuman berkafein, hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri pada lambung. Itu hasil diskusi kelompok saya. Oke, bagus sekali. Yuk teman-teman beri tepuk hebat kepada kelompoknya Mbak Siti Nurjana. Tepuk hebat. Hebat. Bagus. Saya Bu Guru. Oke, silakan. Mbak Waida ya. Ya. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholerae. Penyebabnya adalah bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya kolera muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih, Guru. Iya. Terus penyembuhannya, pemberian oralit untuk menggantikan cairan oral. Untuk menggantikan cairan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah, dibutuhkan cairan intravena atau infus. Itu hasil kelompok saya. Iya, bagus. Coba berikan tepuk super ya untuk kelompoknya Mbak Wida ya. Sekarang ganti hebatnya diganti super. Yuk, tepuk super. Sekarang untuk yang di sentri, coba siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Aku ya Bu Guru ya. Oh iya Mbak Ika, monggo Mbak Ika. Untuk disentri adalah penyakit yang berupa infeksi pada usus ya, yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Jadi kayak darah itu Bu Guru. Kemudian penyebabnya yaitu infeksi bakteri Shigella dan parasit sel 1. Kemudian gejalanya yaitu kram perut, diare berdarah, mual, muntah, serta demam. Penyembuhannya yaitu istirahat yang cukup, kemudian diberi cairan oralit, minum air matang dan bersih, rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah makan. Berikan tepuk hebat kepada kelompoknya Mbak Ika. Tepuk hebat. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengidentifikasikan beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan beserta dengan penyebab dan cara pengobatannya. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan iklan berikut ini. Pada pertemuan kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang iklan media cetak dan media elektronik beserta dengan kata kunci dan isi iklan tersebut. Nah, sekarang dari iklan ini coba kalian cari kata kunci iklan tersebut, kemudian informasi apa yang dapat kita ambil dari iklan tadi.
Sudah. Coba Mbak Kustanti, apa kata kunci dari iklan tersebut? Vaksin COVID-19, Guru. Vaksin COVID. Kenapa kok Mbak Kustanti bisa menyimpulkan bahwa ini tentang vaksin COVID-19? Melihat dari gambarnya Bu Guru. Iya, melihat gambarnya. Ada itu Bu Guru, ada suntikannya itu tuh apa deh yang buat itu cairan aku ada vaksinnya ya Bu Guru, ada vaksin. Iya, betul. Tulisannya vaksinasi penting. Iya, ini semua tentang vaksinasi penting. Kemudian ini juga dikuatkan dengan ada gambar botol vaksin. Begitu ya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari iklan ini? Vaksin melindungi keluarga, Guru. Ekonomi akan pulih dan kesehatan terjaga dengan vaksinasi Bu Guru. Iya, betul sekali. Di sini dijelaskan ya, dengan vaksinasi ini ya, maka keluarga dan diri kita akan terlindungi dari COVID-19. Betul sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak untuk materi hari ini? Tidak ada Bu Guru. Tidak ada. Alhamdulillah, pinter-pinter sudah paham semua ya. Baik. Nah, untuk sekarang tugas rumah ya. Buatlah iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan penyakit pencernaan. Nah, dalam iklan tersebut harus meliputi judul, isi, gambar, dan desain yang menarik. Pokoknya dibuat semenarik mungkin biar orang itu tertarik untuk melihat iklan tersebut. Nah, baik. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Boleh pakai aplikasi, Guru, Canva. Boleh, itu bagus sekali itu. Keren aku guru jam milenial ya. Sudah mengenal Canva, bagus, hebat. Ya, coba dari kegiatan belajar hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Ya, Mas Poko, coba simpulkan hasil belajarnya hari ini. Kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Tepuk salut untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ingat pesan Ibu dengan 3M. Apa saja 3M? Yang pertama, memakai masker. Kedua, Mencuci tangan. mencuci tangan. Dan yang ketiga, Menjaga jarak. bagus. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita. Oh ya, jangan lupa ya, semua tugas dikirim lewat Japri. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.